Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku semua. Dengan saya Bumi Narsih. Kita selalu berjumpa dan akan selalu berjumpa dalam mapel fisika. Ya, kita awali pertemuan kita ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan membahas pada pertemuan ini yaitu pada materi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik. Baik, gelombang elektromagnetik kita bahas pada kelas 12, semester 1, ya, pada kelas 12 semester 1. Oke, kita mulai saja. Untuk gelombang elektromagnetik ini, itu ada sinar ultraviolet, kemudian ada gelombang mikro, kemudian ada gelombang cahaya tampak, kemudian ada sinar X, ada sinar inframerah, kemudian ada sinar gamma, dan kemudian ada gelombang radio. Nah, anak-anakku semua kita bahas tentang gelombang elektromagnetik ini satu persatu. Namun sebelumnya, gelombang elektromagnetik itu tersusun atas perambatan medan magnet, medan listrik, dan medan magnet. Ya, jadi kalau medan listrik lambangnya E, medan magnet lambangnya B, yang saling tegak lurus satu sama lain. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Sketsa diagram elektromagnetik ya. Yang pertama di sana ada E itu tegak lurus dengan B atau medan magnet ya. Ini diagramnya seperti ini. Baik, kita lanjut. Untuk semua gelombang elektromagnetik itu berlaku hubungan bahwa C sama dengan lambda kali F. Ya, di mana C adalah cepat rambat gelombang, besarnya adalah 3 kali 10⁸ meter per sekon. Kemudian F adalah frekuensi gelombang dan lambda adalah panjang gelombang. Baik, kita lanjut sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yaitu yang pertama, gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan medium dalam merambat. Kemudian yang kedua, gelombang elektromagnetik tidak dibelokkan oleh medan listrik ataupun medan magnet. Ya. Kemudian gelombang elektromagnetik termasuk gelombang transversal. Dan yang terakhir, semua spektrum gelombang elektromagnetik itu mempunyai sifat yang sama dengan gelombang secara umum, yaitu dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, diffraksi, dan polarisasi. Ya, kita bahas berikutnya. Untuk spektrum gelombang elektromagnetik, ya, spektrum gelombang elektromagnetik di sana ada mulai dari ada gelombang radio, mikrogelombang inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, kemudian sinar X, ada sinar gamma. Nah, ini mungkin kalian kalau menghafalkan juga terlalu susah. Nah, ini Bumin punya trik untuk kalian untuk menghafal. Nah, ini yaitu dengan Gruti Rodok Teler. Nah, ini istilah Jawa mungkin ya, ada rodok telernya itu. Jadi Gruti rodok teler ini unik, kata-katanya bisa digunakan untuk menghafal. Jadi G itu adalah gamma, kemudian R itu adalah Rontgen atau sinar X, kemudian U itu adalah ultraviolet, kemudian T adalah cahaya tampak, kemudian I adalah inframerah atau infrared, kemudian ada radar. Nah, radarnya itu berarti radar, tinggal nambah huruf R saja. Kemudian ada televisi. Nah, televisi. Kemudian dan yang terakhir adalah R-nya itu adalah radio, gelombang radio. Nah, dari Gruti Rodok Teler ini, kalian bisa menghafalnya. Ini urut-urutannya Gruti Rodok Teler ini dari frekuensi yang paling besar sampai frekuensi yang paling kecil, yaitu gelombang radio. Nah, bagaimana dengan panjang gelombangnya? Panjang gelombangnya berbanding terbalik dengan frekuensi. Jadi kalau sinar gamma frekuensinya paling besar, maka panjang gelombangnya paling kecil. Nah, itu. Jadi menghafalkannya satu saja. Jadi kalau dari gamma ke radio itu Gruti Rodok Teler dari frekuensi besar ke kecil. Kemudian kalau dari lambda berarti dari lambda kecil ke lambda besar. Ya, itu untuk menghafal kalian biar mudah gitu ya.
Oke, kita lanjut ke gelombang radio. Nah, mungkin kalau gelombang radio sudah tidak asing lagi buat kalian ya, buat kalian. Jadi ada gelombang AM, ada gelombang FM. Itu sudah Anda pernah lihat di radio Anda ya. Kalau gelombang FM itu gelombang radio yang lokal, jadi jaraknya dekat dengan kita. Kemudian kalau AM itu jaraknya jauh ya. Jaraknya jauh, biasanya ini dari luar negeri. Nah, itu kita kelihatan. Kedengaran cuma kecil, suaranya kecil sekali, bahkan kemerosok gitu. Oke, kita lanjut ke ini tadi ya, gelombang radio. Gelombang mikro. Nah, gelombang mikro ini kita gunakan untuk microwave, ya, open gitu ya. Kemudian ada lagi untuk radar. Nah, radar mungkin tidak asing lagi buat Anda. Ada digunakan oleh para tentara kita ya, para tentara kita. Jadi ada gelombang radar untuk mendeteksi adanya pesawat musuh. Nah, seperti itu. Oke, kemudian sinar inframerah. Ini gunanya untuk penelitian struktur atom, kemudian penginderaan jarak jauh, pemotretan rahasia, kemudian untuk keperluan pemotretan sumber alam dan diagnosa penyakit ya, terapi fisik juga. Nah, terapi fisik ini mungkin kalian pernah ditawari orang atau sales gitu ya. Ini Mbak ada sabuk yang bisa nanti untuk kesehatan dan sebagainya. Nah, itu kalau memang alatnya asli itu berarti memang iya ada infrarednya dan biasanya mahal kalau seperti itu. Ya, oke. Kita lanjut ke sinar ultraviolet dan cahaya tampak. Kalau cahaya tampak saya kira tidak asing lagi ya buat kalian. Jadi ada warna Mejiku, Hibi, New. Nah, kemudian ada sinar ultraviolet, ini sinar yang dihasilkan oleh sinar matahari ya. Ini bisa menghitamkan plat foto, kemudian membunuh kuman. Nah, kalau untuk kita biasanya kita gunakan untuk mendapatkan vitamin D, istilahnya DD. Nah, istilah Jawanya seperti itu. Namun juga sinar ultraviolet ini ada yang akibatnya kalau misalnya kita terlalu banyak mendapatkan sinar ultraviolet itu bisa menyebabkan kanker kulit. Nah, itu. Oke, kita lanjut ke sinar X. Sinar X atau Röntgen. Nah, untuk Röntgen ini saya kira Anda sudah sering mendengar Röntgen ya. Jadi untuk Röntgen ini ada bahaya atau kelemahannya. Jadi ini bisa merusak jaringan sel sehingga untuk aturan Röntgen itu ada jangkanya. Tidak boleh sekarang Röntgen, minggu depan Röntgen, minggu depannya Röntgen, nggak boleh. Jadi ada jangkanya paling tidak 2 atau 3 bulan. Nah, itu ada aturannya. Oke. Kemudian kita lanjut ke sinar gamma. Nah, sinar gamma tadi adalah frekuensinya yang paling besar. Frekuensinya yang paling besar di sana bisa digunakan untuk industri, untuk mengetahui struktur logam, kemudian pertanian untuk membuat bibit unggul. Untuk kedokteran ini bisa membunuh sel-sel kanker karena memang daya tembusnya yang paling besar. Oke. Baik, sampai di sini mungkin nanti kalau ada pertanyaan kita sambung via WA bisa, kemudian via email juga bisa ya. Sampai di sini saja pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.